Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Roshida, saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 34. Hari ini saya akan menjelaskan asas pemungutan pajak dan jenis-jenis dari pajak itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang asas pemungutan pajak menurut teorinya Adam Smith. Jadi dalam bukunya Adam Smith, The Wealth of Nations, dalam teorinya yang paling terkenal, The Four Maxims, ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas Curtainly, asas equality, asas Curtainly, dan asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Yang pertama asas equality. Apa sih asas equality itu? Jadi asas equality adalah asas keseimbangan dengan kemampuan dan asas keadilan. Jadi pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak tersebut. Misalnya Pak Rahmat mempunyai penghasilan 50 juta setiap bulannya dan Pak Adi mempunyai penghasilan 10 juta setiap bulannya. Tidak akan mungkin Pak Rahmat dan Pak Adi yang berpenghasilan berbeda ini dikenakan tarif pajak dengan nominal yang sama, pasti berbeda. Yang kedua ada asas Curtainly. Asas Curtainly adalah asas kepastian hukum. Jadi semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum, yaitu konsekuensinya berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang kedua, yang ketiga ada asas convenience of payment, yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Jadi wajib pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, Pak Adi menerima door prize mobil Honda Brio misalnya ketika dia menabung di bank. Nah, dia akan mendapatkan pajak pada saat itu, bukan ketika setelah 1 atau 2 tahun setelah dia mendapatkan hadiah tersebut. Yang keempat ada asas efisiensi. Apa sih asas efisiensi? Asas efisiensi adalah asas efisien atau ekonomis. Jadi biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan yang lebih besar dari biaya hasil pemungutan pajak itu sendiri. Misalnya biaya untuk liwaliwi ke sana kemari habis 2 miliar, sedangkan biaya jumlah pajak yang diterima hanya 1 miliar. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi harus harus seekonomis mungkin, harus seefisien mungkin. Yang kedua ada asas pemungutan pajak secara umum. Dibagi menjadi 3, yaitu asas tempat tinggal atau domisili. Maaf. Ada asas tempat tinggal atau domisili. Yang kedua ada asas kebahasaan, dan yang ketiga ada asas sumber. Yang pertama asas tempat tinggal dan domisili, yaitu pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal dari negara tersebut. Bisa misalkan WNA atau WNI yang bertempat tinggal di Indonesia, mereka akan dikenakan tarif pajak selama mereka tinggal di negara tersebut. Tapi di Indonesia diberi jangka waktu selama 183 hari selama jangka waktu 12 bulan. Tapi ini 183 hari ini tidak tidak terus menerus atau berturut-turut, tapi dijumlahkan sejak orang itu berada di Indonesia, menginjakkan kaki di Indonesia selama kurun waktu 12 bulan. Yang kedua ada asas kebangsaan. Apa sih asas kebangsaan itu? Jadi asas kebangsaan adalah asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Jadi negara akan memungut pajak pada orang yang berkewarganegaraan bersangkutan. Jadi sekalipun orang itu tidak bertempat tinggal di Indonesia, misal Pak Adi berkewarganegaraan Indonesia tapi dia tinggal di Thailand, nah dia akan tetap dikenakan pajak dari Indonesia. Yang kedua ada asas sumber. Misalnya sumber penghasilan di suatu negara ada di Indonesia. Atau si Fulan bekerja di Malaysia, dapat uang dari Malaysia, tapi dia warga negara Indonesia, maka dia akan tetap membayar pajak di negara Malaysia karena sumber pendapatannya berasal dari Malaysia. Undang-undang di Indonesia menganut 3 asas umum ini. Semua 3 asas umum ini dianut oleh Indonesia. Dan untuk asas tempat tinggal seperti yang saya jelaskan tadi, menegaskan bahwa ada batasan waktu untuk bertempat tinggal di Indonesia, yaitu 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tapi 183 hari ini tidak berturut-turut, tapi dijumlahkan sejak orang itu
bertempat tinggal atau pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia selama kurun waktu 12 bulan. Sedangkan untuk asas kebangsaan dan asas sumber bisa dipahami ketika setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada akan dikenakan oleh pajak Indonesia. Demikian pula ketika seorang bukan berkewarganegaraan Indonesia tapi tetap memperoleh penghasilan di Indonesia, maka negara Indonesia punya hak untuk mengenakan pajak kepada mereka. Lanjut, ada jenis-jenis pajak. Jenis pajak ada menurut sifatnya, ada lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya, dan ada golongan atau siapa yang memungut. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya. Dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Dan pajak daerah ini dibagi lagi menjadi pajak kabupaten dan pajak kota. Pajak pusat itu contohnya seperti PPH, PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan biaya material. Dan pajak daerah. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Dibagi menjadi dua, ada pajak kabupaten atau kota dan ada pajak provinsi. Untuk pajak kabupaten dan kota contohnya ada pajak hiburan reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air, pajak sarung burung walet, PBB pedesaan, perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB. Lalu untuk pajak provinsi, contohnya ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air dari pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, lalu untuk selanjutnya ada pajak menurut sifatnya. Saya jelaskan randomnya, maaf. Ada pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan subjektif. Yang objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah wajib pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Yang kedua ada subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada sumber dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan, PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak kekayaan, pajak perseroan, dan sebagainya. Yang harus diperlihatkan keadaannya, misalnya dari penghasilannya berapa, terus perolehannya berapa, dihitung seperti itu. Terus untuk golongan atau siapa yang memungut ada pajak langsung dan pajak yang tak langsung. Untuk pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Jadi tidak bisa dialihkan kepada orang lain, harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Contohnya adalah pajak penghasilan, PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak kekayaan, pajak perseroan, dan sebagainya. Lalu untuk pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Ini pajaknya maksudnya dibebankan kepada orang lain itu biasanya kalau kita ke Indomaret ada tulisannya pajak. Nah, contohnya seperti itu. Itu contoh pajak yang tak langsung. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, pajak biaya impor, pajak tontonan, pajak reklame, cukai, dan sebagainya. Jadi pajak tak langsung ini bisa dialihkan kepada orang lain atau biasanya produsen itu mengalihkannya kepada pembeli atau dan sebagainya. Yang biasa ditambahkan di struk kalau di bawah sendiri itu yang pajak itu biasanya berapa persen, seperti itu. Baiklah, sekian, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.